Teman-teman, dari sekian banyak postingan, ada satu yang sekarang sedang banyak dipertanyakan, yaitu kaitan antara jarak antara rambut dengan alis. Dimana saya menyampaikan bahwa jarak antara rambut dengan alis yang terlalu dekat atau sangat dekat tanda didikan yang sangat keras pada masa kecil, sehingga orangnya menjadi ketika dewasa dia menjadi sangat sopan, dan ketika mendapat kritik sosial dia sangat kepikiran, sangat drop, sangat kepikiran berhari-hari. Nah, sebaliknya di postingan berikutnya ada apabila jarak rambut dengan alisnya jauh, tanda bahwa ketika masa kecil dia mendapatkan kemandirian. Artinya tidak secara keras mendapat tekanan dari orang tua dalam pendidikan normal. Sehingga yang hasil yang diperoleh adalah saat dewasa dia menjadi sangat pede, dan ketika mendapat kritik sosial juga tidak terlalu tertekan, tidak terlalu stres. Nah, inilah yang akhirnya orang salah memahami apa yang saya sampaikan. Dimaknai ketika rambut dan alis terlalu jauh dikiranya menjadi orang yang tidak sopan. Bukan itu. Ya. Jadi kalau masalah perilaku sopan itu dalam bermasyarakat, ya, itu baik yang rambut dan alisnya dekat maupun jauh itu sama. Ada yang sangat sopan, ada yang tidak. Bedanya adalah mereka yang rambutnya dekat, ya, itu secara terdidik dari kecil dia selalu ditekan, ya, dengan sangat keras, bahkan mungkin sampai dipukul sama orang tuanya apabila sedikit saja salah dalam bertutur dan berperilaku sesuai adat, begitu dia akan mendapatkan sanksi yang sangat-sangat berat, dimarahi habis-habisan, begitulah. Nah, orang-orang yang seperti ini kita tahu bahwa masa kecil itu adalah masa pertumbuhan, ya, dimana mereka masa kecilnya akan banyak menunduk, ya, sehingga energi kemudian peredaran darah yang dipengaruhi oleh gravitasi itu lebih banyak jatuh ke bawah. Maka rambut bagian atasnya yang tumbuh ke bawah itu lebih banyak. Sementara mereka anak-anak yang dididik dengan kemandirian, dipercayai oleh orang tuanya untuk mandiri, tidak terlalu banyak mendapat tekanan, didikan tetap mendapat, tapi tidak sekeras, tidak dihajar sekeras anak-anak yang tadi, yang selalu menunduk tadi karena selalu takut dia. Sementara untuk anak-anak yang diberikan kepercayaan dan kemandirian dan kebebasan ini, mereka akan lebih pede untuk menengadah, gitu. Dan itulah yang menyebabkan perbedaan pertumbuhan rambut. Apakah itu bukan genetis? Tentu genetis berperan, sangat berperan. Tapi artinya ketika gennya itu memang jauh, ketika dia dididik dengan sangat keras, ya, maka itu akan membuat jarak itu menjadi lebih dekat. Sementara kalau dididik dengan bebas dan mandiri, dia akan menjadi lebih jauh, ya. Itu antara perilaku dan gen itu memang harus kita kombinasikan, begitu. Nah, maka dari itu mohon tidak disalahpahami, dicermati bahwa yang saya maksudkan adalah itu adalah menunjukkan bagaimana didikan saat masa kecil itu seperti apa orang tua memperlakukan mereka, itu akan mempengaruhi masa dewasa mereka. Maka pesan saya kepada para orang tua, maka harus hati-hati menyeimbangkan hal ini. Jangan terlalu berlebihan dalam keras, ya, dalam mengungkung anak, memberikan ajarannya baik, tapi memberikan punishment, kemudian juga tekanan-tekanan mental kepada anak saat kecil itu juga tidak bagus. Tapi terlalu bebas pun juga ada resiko, karena itu butuh keseimbangan di sini. Nah, itu yang saya maksudkan dari kondisi ini. Semoga tidak disalahpahami dan lebih bisa dimengerti penjelasan ini.